Halo Gamada, selamat pagi, selamat datang di Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, saya Arifin Dwi Saputro, dosen dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita atau menceritakan kepada Anda tentang proses pengolahan biji kakao menjadi coklat. Hanya saja pada kesempatan kali ini, saya hanya akan lebih memfokuskan hal-hal yang terkait dengan pemrosesan dan juga alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan coklat. Coklat adalah produk konveksioneri yang paling populer di dunia saat ini. Tidak hanya di Indonesia tentunya. Dari berbagai generasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua, mereka semua mengetahui tentang coklat. Parameter kualitas coklat setidaknya dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah appearance atau penampilan atau penampakan dari permukaan coklat. Yang kedua adalah snap atau mungkin bahasa sederhananya bisa juga disampaikan semacam kekerasan. Kemudian yang ketiga, ketika coklat diletakkan di lidah Anda, itu artinya kita bicara tentang titik leleh. Setelah itu juga grittiness atau semacam kekasaran partikel dari coklat. Kemudian yang ketiga adalah flow behavior atau bagaimana coklat itu memiliki kemampuan untuk mengalir di lidah Anda. Kemudian yang berikutnya adalah rasa dan aroma atau flavor yang konsumen dapatkan ketika mengkonsumsi coklat. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih banyak fokus membahas tentang proses dan peralatan atau mesin yang digunakan pada proses pembuatan coklat. Yang pertama, kita mulai dari pemetikan buah kakao. Buah kakao dipetik menggunakan pisau, pastikan agar pisau itu tajam. Kemudian ketika digunakan untuk memotong tangkai buah kakao, pastikan pisau itu tidak menggores tanaman kakao. Yang kedua, setelah buah kakao dipetik, biji kakao diambil dengan cara membuka kulit buah kakao yang dapat dilakukan dengan memukulnya menggunakan kayu sehingga biji kakao yang ada di dalamnya tidak tergores oleh pisau. Selain itu, buah kakao juga dapat dibenturkan satu sama lain sehingga kulit menjadi pecah, kemudian biji bisa diambil. Setelah proses ini, biji kakao diambil, kemudian dilakukan fermentasi. Proses fermentasi dapat dilakukan menggunakan kotak fermentasi atau yang biasa disebut juga dengan box fermentation. Kemudian dapat juga diletakkan di keranjang, dimasukkan di keranjang, kemudian ditutup. Bahasa kita menggunakan fermentasi keranjang. Kemudian yang ketiga dapat juga ditumpuk membentuk gunung, kemudian ditutup dengan daun pisang atau biasa juga disebut dengan heap fermentation. Biji kakao kemudian dijemur atau dikeringkan. Setelah proses pengeringan selesai dilakukan, kemudian proses penyangrean atau roasting dilakukan. Proses penyangrean menggunakan alat yang disebut dengan roaster. Setelah proses roasting selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah pengupasan kulit dari biji kakao. Pengupasan kulit biji kakao dapat dilakukan dengan menghancurkan biji, mencacahnya menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian setelah itu kulit biji kakao dipisahkan dengan satu alat yang disebut dengan winnower. Setelah biji kakao didapatkan pada kondisi yang bersih, proses selanjutnya adalah pemastaan biji kakao. Pada proses pembuatan coklat, pasta kakao nanti akan dicampur dengan gula, kemudian dapat juga ditambahkan susu ketika ingin membuat milk chocolate. Setelah campuran diperoleh, kemudian adonan atau campuran ini diaduk dengan baik. Kemudian setelah itu dikecilkan ukurannya. Proses pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan roll refiner atau juga ball mill atau juga stone melanger. Setelah proses pengecilan ukuran akan dilakukan proses koncing. Tujuan dari proses koncing ini adalah untuk yang pertama membentuk aroma coklat. Nanti di sini asam dan air, uap air akan diuapkan, kemudian aroma khas coklat akan di-generate, dibentuk melalui Maillard reaction. Kemudian setelah itu textural dan rheological karakteristik juga akan dibentuk.
Setelah proses quenching selesai, proses selanjutnya adalah proses tempering. Proses tempering dilakukan tidak hanya untuk mencetak coklat, tetapi juga untuk membentuk kristal coklat. Akhir kata, selamat datang untuk Anda semua di Fakultas Teknologi Pertanian. Sampai bertemu di suasana yang lebih baik lagi. Tetap semangat! Selamat pagi semua, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya Endang Sutriswati Rahayu atau biasa dipanggil dengan nama Trisha, adalah dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Salam sehat untuk semuanya. Saya akan menjelaskan tentang Cukyu, yaitu produk coklat yang berisi bakteri baik Lactobacillus plantarum D13 yang merupakan produk penelitian kolaborasi dengan dana dari Rispro dari Kementerian Keuangan. Coklat probiotik merupakan milk chocolate dengan penambahan bakteri baik Lactobacillus plantarum D13 yang diproduksi oleh Unit Produksi Probiotik dan Kultur Starter Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan CV Coklat Dalem dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Coklat ini mengandung miliaran bakteri baik pada setiap batangnya. Bakteri baik ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan gut microbiota untuk mendukung kesehatan saluran cerna. Pencernaan yang sehat mendukung tubuh yang sehat. Lactobacillus plantarum D13 adalah bakteri probiotik lokal, merupakan hasil penelitian panjang oleh tim probiotik FTP dan PSDG Universitas Gadjah Mada. Proses pembuatan coklat probiotik terdiri dari beberapa tahap, mulai dari penyiapan probiotik sampai dengan pembuatan coklat probiotik. Probiotik yang ditambahkan ke dalam coklat merupakan powder probiotik Lactobacillus plantarum D13. Proses pembuatan powder secara singkat terdiri dari pembuatan media pertumbuhan, penumbuhan kultur, dan pembuatan powder. Pertama-tama disiapkan bahan untuk pembuatan media pertumbuhan. Ada campuran sus nanas dan daging cincang yang dijadikan sumber peptol. Selain itu ada juga ekstrak tomat, ekstrak kecambah, dan air kelapa. Bahan-bahan ini dicampur dengan formulasi tertentu, kemudian disterilisasi sehingga diperoleh media yang siap digunakan untuk pertumbuhan bakteri probiotik. Selanjutnya dilakukan fermentasi untuk perbanyakan sel pada media yang telah siap tadi. Inkubasi dilakukan pada suhu ruang selama 24 jam. Powder probiotik disiapkan melalui proses sentrifugasi untuk mendapatkan biomasa hasil fermentasi dan dilanjutkan dengan freeze drying. Powder probiotik ini siap digunakan untuk pembuatan coklat probiotik. Sedang bahan utama untuk pembuatan coklat probiotik adalah biji kakao kering fermentasi. Untuk proses penyiapan coklat liquor diawali dengan pengukusan biji kakao fermentasi kering pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan penyampaian menggunakan roaster pada suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit hingga biji kakao kering berubah menjadi coklat. Selanjutnya dilakukan pengupasan kulit menggunakan mesin desheller dan winnower. Kulit biji akan terbawa oleh aliran udara, sementara biji kakao yang pecah atau mate akan jatuh ke bawah. Berikutnya adalah proses pemasakan.
yaitu penghancuran kakao nib menjadi coklat liquor menggunakan grinder. Coklat liquor merupakan bahan utama yang akan digunakan dalam proses pembuatan coklat batang. Di dalam proses pembuatan permen coklat atau coklat batang, pertama-tama dilakukan proses roasting dan refining, yaitu dengan mencampur bahan berikut ini: coklat liquor, cocoa butter, gula halus, dan bubuk full cream dalam bowl milk yang berisi gula putih. Tujuan proses ini adalah untuk mencampur dan memperkecil ukuran partikel bahan sehingga diperoleh tekstur adonan yang lembut. Adonan kemudian dimasukkan dalam mesin koncing dengan suhu 50 derajat Celcius selama 2 jam. Sebelum proses berakhir, yaitu pada 10 menit terakhir, dilakukan penambahan milk butter dan bubuk probiotik Lactobacillus plantarum dan 13. Pada coklat yang sudah mengalami proses koncing, kemudian disaring dan dilanjutkan dengan proses tempering. Proses tempering terdiri dari 3 tahapan. Pertama, yaitu menggunakan suhu 50 derajat Celcius selama 9 menit. Dilanjutkan dengan penurunan suhu mencapai 27 derajat Celcius yang dipertahankan selama 9 menit. Dan yang terakhir yaitu peningkatan suhu menjadi 32 derajat Celcius yang juga dipertahankan selama 9 menit. Selama proses tempering, pasta harus selalu diaduk untuk memastikan suhunya merata di semua bagian. Proses tempering ini bertujuan untuk menyeragamkan ukuran kristal lemak sehingga kejadian fat blooming pada produk coklat dapat dihindari. Tahap selanjutnya yaitu proses pencetakan dan dilanjutkan dengan penyimpanan dalam kulkas selama 24 jam untuk memadatkan pasta coklat. Coklat dikemas menggunakan pengemas aluminium foil sebagai kemasan primernya dan karton untuk kemasan sekundernya. Coklat probiotik Cobium lebih baik disimpan dalam kulkas agar lebih awet. Demikianlah penjelasan tentang produksi Cobium coklat yang mengandung bakteri baik Lactobacillus plantarum dan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Hendry Yuliando, dosen Teknologi Industri Pertanian UGM. Dalam kesempatan ini saya akan mengambilkan pengantar sekelumit tentang TIP UGM. Saya akan membawa kepada perspektif bagaimana TIP itu nantinya bila mana dia akan diterapkan dalam dunia nyata. Nah, di sini saya akan mengantarkan apa yang disebut dengan UGM Cocoa Teaching and Learning Industry. Coklat itu adalah makanan atau minuman yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku dari kakao. Jadi kalau pohon coklat itu tidak ada, ya, adanya pohon kakao. Nah, maka pada saat itu konsep yang kami pikirkan adalah bagaimana bisa memberikan nilai tambah. Nah, industri itu adalah proses penciptaan nilai tambah. Industrialisasi daripada sektor agro itu adalah bagaimana kita bisa merangkai dari semua aktivitas yang ada, mulai dari penyediaan bahan baku sampai kemudian dia menjadi produk jadi atau produk akhir yang di-deliver ke pasar. Kemudian apa saja aktivitas yang ada di UGM Cocoa Teaching and Learning Industry ini? Maka di sisi kanan ini Anda bisa lihat bahwa di situ saya tuliskan, ini saya konsepnya membuat saya menjadi paham betul bahwa pada saat TIP itu harus diimplementasikan dalam kondisi nyata, maka dia akan bersentuhan dengan secara khusus dengan macam komoditasnya dulu. Komoditas petaninya apa? Di sini kakao. Maka di sini kita akan bicara adanya quality, ya. Quality apa? Karena bahan baku
yang diolah adalah biji kakao, maka kita akan bicara beans quality, atau beans itu adalah biji. Nah, apakah dia well fermented bean, apakah dia SNI standarnya atau tidak, ya itu harus kita perhatikan. Kemudian seperti yang ada di laboratorium sistem produksi, maka Anda diajarkan product development nantinya, nah, atau pengembangan produk. Maka di sini apa yang bisa kita olah dari kakao ini? Maka produk pertama dari kakao yang bisa dihasilkan adalah berupa cocoa liquor, ya, ada cocoa butter dan cocoa cake powder, dan ini masih menjadi produk untuk intermediate industri. Ada industri lanjutannya, yaitu industri makanan dan minuman yang menggunakan berbahan baku cocoa tadi, ya, baik itu cocoa powder maupun liquor dan butter. Nah, kemudian TIP bicara apa lagi di sini? Maka kita bicara pencapaian capacity, ya. Capacity ini adalah suatu kemampuan kita menghasilkan produk bersatu satuan waktu. Kita bisa menghasilkan produk yang banyak. Apakah itu hanya bisa seperti itu saja cukup? Tentu tidak, karena kita harus bicara dengan spesifikasi mutunya. Maka antara capacity dan capability itu adalah dua hal yang tidak terpisah nantinya, dan itu harus dipahami dengan baik, ya, ketika nanti Anda kuliah di TIP. Kemudian bicara tentang machinery, equipment, Anda akan memperoleh juga hal tersebut nantinya ketika Anda sudah kuliah. Nah, bahwa kebutuhan adanya machinery, equipment dalam pengelolaan atau pengolahan kakao ini tentu saja harus memiliki suatu pendekatan. Kembali lagi kepada tujuannya, bagaimana kita bisa menghasilkan produk dengan kapasitas dan kualitas seperti yang diinginkan. Maka dalam masalah machinery, equipment maupun instrumentasi ini kita perlu memperhatikan apakah dia harus customize, misalkan apakah dia bisa reverse engineering. Kembali lagi disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita juga memiliki pengetahuan nantinya tentang bagaimana membangun suatu networking. Networking adalah suatu jejaring yang tentunya memberikan satu dampak yang positif, memberikan suatu posisi yang win-win solution dengan para mitra, ya. Jadi kita akan punya strategic partners dalam hal ini, bisa saja government, industri, UKM dan seterusnya. Kemudian seperti halnya nama prodi ada teknologinya. Teknologi it can be hard or soft, ya, method or technical things dan seterusnya. Nah, teknologi ini alhamdulillah juga bahwa pada saat saya mengerjakan ini, kemudian kami diberdaya, kebetulan fasilitas ini adalah hibah daripada Kementerian Perindustrian. Dalam perkembangannya akhirnya kami juga dipercaya untuk menerapkan aplikasi daripada industri 4.0, ya. Di sini kita akan membangun suatu kepintaran buatan dan seterusnya, dan konsep itu pula saya terlibat untuk menyusunnya. Kenapa? Karena saya tahu poin-poin apa saja yang harus dikendalikan. Maka Anda kan nanti akan kenal dengan istilah pengendalian mutu nantinya setelah Anda kuliah nanti. Nah, kemudian tidak lepas juga bahwa kita memerlukan suatu spirit entrepreneurship, ya, suatu entrepreneurship spirit atau semangat untuk entrepreneur yang Anda wujudkan dalam bagaimana Anda untuk terus secara aktif atau proaktif mencoba untuk selalu menangkap apa yang diinginkan oleh customer, ya, dengan melalui suatu proses research and development, menghasilkan suatu inovasi, menghasilkan suatu perubahan dan seterusnya. Nah, maka dari kesemua inilah kurang lebih apa yang mestinya nanti TIP dapat lakukan ketika dia sudah terintegrasi langsung dalam suatu wadah yang disebut dengan industri itu sendiri. Nah, karena waktu yang pendek tentu saja saya tidak bisa menjelaskan semuanya dengan detail. Setelah ini saya akan berikan suatu video, ya, untuk menggambarkan tentang UGM Cocoa Teaching and Learning Industry ini, dan bila mana Anda memiliki hal-hal yang membuat Anda curious, ya, ingin tahu lebih, nanti pada kesempatan ini kita bisa berdiskusi panjang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi penjelasan peran ketiga departemen yang ada di FTP. Para kesatria pangan menjadi lebih paham kan? Ternyata Departemen TPB, TIP, dan TPHP memiliki peran yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itulah yang mendukung ketiga departemen untuk berkolaborasi dalam membangkitkan ketahanan pangan di Indonesia.